Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali berjumpa lagi bersama dengan Kak Regina. Kita akan sekolah minggu online, sekolah minggu GKSI Filia Taman Modern. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Dan sekarang sudah masuk bulan November. Dan bulan depan sudah bulan Desember. Kita akan segera merayakan Natal. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita akan mendengar pujian berikut. Adik-adik, kita akan memulai cerita kita pada minggu ini. Cerita yang terambil dari Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Adik-adik ambil waktu untuk membacanya. Dan sebelum kita membaca atau mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur untuk hari ini, kesempatan kami untuk sekolah minggu, walaupun sekolah minggu di rumah. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini, dan kami akan membaca, mendengar cerita firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk duduk dengan manis, mendengarkan dengan baik, dan Roh Kudus tuntun kami sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah bercocok tanam atau menanam sesuatu?
sangat menyenangkan ya. Itu merupakan kegiatan di luar rumah. Kita bisa lebih dekat dengan alam, dan juga dalam kegiatan menanam ini, apa saja yang diperlukan kira-kira? Sudah pasti harus perlu sinar matahari, dan tanaman itu supaya bertumbuh dengan baik harus disiram, dan juga bisa dibantu bertumbuh dengan diberi pupuk, dan terutama yaitu dengan ditanam di tanah yang subur. Adik-adik, cerita kita minggu ini masih ada hubungannya dengan tanah yang subur atau tanah yang tidak subur. Dan kita akan mendengar pengajaran Tuhan Yesus melalui sebuah perumpamaan. Kita mulai cerita kita. Suatu hari Yesus sedang mengajar orang banyak. Sampai-sampai ia harus naik ke dalam perahu, sementara orang banyak duduk di daratan, di pinggir danau. Yesus berbicara kepada mereka. Sambil berbicara, karena berada di atas perahu adik-adik, perahu tersebut bergerak naik, turun, naik, turun. Nah, Yesus mengajarkan mereka dalam perumpamaan. Demikian perumpamaannya. Kata Yesus, ada seorang penabur keluar rumah untuk menabur. Dia menabur benih dan jatuh ke berbagai tempat. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan dan tidak tertanam. Jadi adik-adik, karena tanah tersebut di pinggir jalan, di mana jalanan tersebut kan sering diinjak-injak orang atau dilewati kereta, sehingga tanah itu menjadi keras, dan benih-benih tersebut tidak dapat tertanam. Segera burung-burung datang dan memakan benih tersebut. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi tanahnya bercampur dengan batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tetap bisa tumbuh dan segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, terkena panas sinar matahari, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Bagaimana akarnya mau tumbuh ya adik-adik, karena tanah tersebut banyak batu-batunya. Sebagian lagi jatuh, benih tersebut jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya. Jadi tanaman tersebut, benih tersebut bertumbuh bersamaan dengan semak duri. Dan semak duri semakin besar, menghimpit tanaman tersebut sampai mati, sehingga tanaman tersebut tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya. Akarnya bertumbuh dengan kuat. Pohonnya bertumbuh dengan subur. Maka menghasilkan buah. Hasil buahnya banyak. Dan hasil buahnya dapat dimakan. Nah, setelah orang-orang pergi, orang-orang yang mendengarkan cerita perumpamaan tersebut, para murid Yesus datang kepada Yesus dan bertanya maksud dari cerita tadi, karena mereka tidak mengerti. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka. Benih itu adalah firman Tuhan. Ketika seorang percaya apa kata Tuhan, maka firman tersebut tertanam di hati mereka. Firman yang menceritakan seperti Tuhan adalah kasih, Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyembuhkan, apalagi adik-adik, Tuhan melindungi. Dan firman tersebut, ketika mendengar firman tersebut, tertanam di hati mereka. Tapi adik-adik, tiap-tiap orang memiliki hati yang berbeda-beda. Nah,
beberapa orang mendengar firman tapi tidak mengertinya. Sama seperti burung yang mengambil benih di pinggir jalan, iblis juga datang mengambil firman Tuhan dari hati mereka sebelum tertanam. Karena mereka mengeraskan hati mereka keras. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan tersebut. Beberapa orang percaya firman Tuhan dan menanamnya di hati mereka. Tapi kemudian mereka diejek karena percaya kepada Tuhan. Jadi mereka lebih mendengar perkataan orang lain. Mereka sedih. Kemudian jadi berhenti percaya kepada Tuhan karena mereka tidak tahan untuk diejek. Beberapa orang percaya firman Tuhan dan mulai bertumbuh di hati mereka. Mereka senang sekali mendengar firman Tuhan. Mereka semangat untuk melakukan firman Tuhan. Tapi mereka sangat sibuk bekerja, sekolah, bergaul dengan teman-teman atau dengan keluarga. Boleh bekerja, sekolah, bergaul. Tapi mereka melupakan firman Tuhan. Mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Dan mereka jadi berhenti percaya karena melupakan firman Tuhan. Sama seperti tanaman yang terhimpit oleh semak duri. Kemudian beberapa orang mengerti firman dan percaya perkataan Tuhan dan menanamnya di hati mereka. Mereka tetap percaya walaupun diejek, walaupun dihina, dan mereka juga tidak melupakan firman Tuhan walaupun sibuk. Mereka walaupun banyak kegiatan, tetap mereka berdoa, baca firman, dan juga beribadah. Dan juga sekolah minggu. Sama seperti benih yang tumbuh dengan subur sehingga bisa dipanen, maka anak-anak Tuhan yang berani dan tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka, mereka jadi ingin menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Karena mereka mengalami kasih Tuhan, mereka semangat ya adik-adik mau juga orang lain tahu atau mengalami kasih Tuhan. Maka ketika kita menerima perkataan Tuhan dan memeliharanya di hati kita, maka firman tersebut akan tumbuh subur di hati kita dan akan terlihat oleh orang melalui sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Dan kita juga akan selalu memiliki keinginan untuk menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Adik-adik, kesimpulan cerita kita pada minggu ini, beberapa orang memiliki hati yang keras, seperti tanah yang keras. Pengajaran Yesus tidak pernah masuk ke dalam hati mereka. Dan yang lainnya memiliki hati seperti tanah yang berbatu-batu. Pengajaran Yesus tidak masuk terlalu dalam hati mereka. Dan yang lainnya juga memiliki hati seperti tanah yang penuh dengan semak duri. Pengajaran Yesus tidak bertahan lama. Tapi juga adik-adik, beberapa orang memiliki hati yang siap untuk mendengar perkataan Yesus dan mentaatinya. Nah, seperti apakah hati kita masing-masing ya adik-adik? Apakah keras seperti tanah di pinggir jalan, atau seperti tanah yang berbatu, atau seperti tanah yang penuh dengan semak duri, atau seperti tanah yang subur? Tanah macam apakah kita? Dan seperti apakah hatimu? Apakah adik-adik mendengarkan, mengerti, dan mentaati ajaran firman Tuhan? Ya, kita semua pasti mau ya adik-adik menjadi seperti atau memiliki hati yang seperti tanah yang subur. Jadi adik-adik, kalau kita sekolah minggu, kita beribadah, dan yang disampaikan pada sekolah minggu atau ibadah tersebut adalah pengajaran Tuhan Yesus.
karena diambil dari Alkitab. Alkitab adalah perkataan Allah, firman Allah yang terus hidup, dan firman Tuhan yang selalu mengingatkan dan memberi kita kekuatan. Nah, demikian adik-adik cerita kita minggu ini, dan jangan lupa ada ayat hafalannya nih adik-adik. Ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jangan lupa untuk direkam dan dikirim ke WA grup jemaat, dan terima kasih adik-adik yang sudah menghafal dan merekam dan mengirimnya di grup WA jemaat. Demikian adik-adik cerita kita minggu ini, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kami telah belajar agar hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi hati yang keras atau hati yang berbatu-batu atau seperti hati yang penuh dengan semak duri. Pulihkan hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu tumbuh subur di hati dan pikiran kami, sehingga menghasilkan buah. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu memiliki hati yang senang mendengar firman Tuhan, senang melakukan firman Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan, dan sementara memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pujian berikut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kesempatan kami untuk sekolah minggu, dan bersama-sama kami masing-masing telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau berkati, sucikan, kuduskan kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga kami mau membawa permohonan doa kami ya Tuhan, permintaan tolong kami. Kami mau berdoa bagi adik-adik masing-masing di rumah dan juga keluarga mereka. Kami memberikan mereka kesehatan, memberkati keluarga mereka, dan juga memberkati sekolah mereka. Mereka masih bersekolah di rumah, Tuhan Yesus menyertai. Dan juga berdoa untuk orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati sehingga selalu berhasil. Kami berdoa untuk kami semua ya Tuhan, seluruh adik-adik dan juga jemaat di KSI Villa Taman Modern. Berdoa di masa-masa pandemi ini, luputkan kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19, lindungi kami, dan kami boleh selalu dalam keadaan sehat. Dan sehat kami ya Tuhan kembali hanya untuk hidup memuliakan Tuhan Yesus. Kembali kami berdoa juga untuk gereja kami, GKSI Villa Taman Modern. Tuhan Yesus berkati semua seluruh jemaat, majelis diaken dan juga para hamba Tuhan. Berkati di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus melindungi mereka dan memberkati juga program untuk menyambut masa-masa Natal. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia, mereka yang ikut dalam sistem pemerintahan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini dalam takut akan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Berkati juga mereka yang terlibat di dunia medis, terutama pada masa-masa pandemi ini, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang atas kami jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, demikian sekolah minggu kita pada minggu ini. Jangan lupa untuk menghafal ayat dan direkam dan dikirim ke grup WA jemaat. Dan juga adik-adik untuk selalu menjalani hari-hari dalam takut akan Tuhan, rajin baca firman Tuhan, dan juga berdoa. Demikian adik-adik, kita akan bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. All in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp.